Anonymous tip came in at dispatch. I'm calling to report a robbery. There's a safe deposit box. See that guy on the bench? Husband gave it to me. I don't smoke. Very hot today. Furnace. Halo gengs, kembali bertemu dengan Mimin Dako gengs. Dan selamat datang di channel Siapa Suruh Nonton. Gimana kabar kalian di akhir pekan ini? Sehat? Sakit? Atau masih gagal move on? Oke, ketimbang kalian bad mood di akhir pekan ini, Mimin akan kasih satu film yang bagus nih untuk nemanin akhir pekan kalian. Film ini rilis di tahun 2023 kemarin dengan elemen-elemen psikologikal di mana kita sebagai penonton akan dibuat berpikir, menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Gokil gak? Yuk kita mulai aja ke pembahasan filmnya, dan ini judul filmnya. Hypnotic. Film dimulai saat sebuah sesi terapis, yang mana ada seorang pria yang mendatangi terapis mental sekaligus hipnoterapis karena trauma, dan juga trauma itu membuat memorinya melupakan kenangan di saat masa lalu itu. Pria ini bernama Rourke yang juga merupakan seorang senior detektif kepolisian yang sudah bertugas selama 12 tahun lamanya. Dalam sesi terapis ini, Rourke ingin mengingat kembali tentang kejadian penculikan sang putri yang sudah terjadi 6 tahun yang lalu. Namun sampai sekarang, baik keberadaan ataupun mayat sang putri masih belum diketahui di mana. See her hair. What do you see? He's my braid. A braid. This is a maid. Just playing this game. I barely noticed him. Just for a second. Wasn't paying attention. And I got up. And I didn't see her. I called out for her. Namun sang pelaku penculikan sudah ditangkap, dan si pelaku mengaku tidak tahu apapun dan berada dalam kondisi di bawah kelainan mental berdasarkan beberapa rujukan dari riwayat sang pelaku. Yang membuat pencarian dari putri Rourke ini benar-benar buntu selama 6 tahun terakhir. Missing child has not been alleged kidnapper, 18-year-old Lyle Terry. A suspect is in custody, has pled not guilty due to Tak lama setelah itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Rourke yang mengatakan telah terjadi sebuah laporan emergensi dari seorang anonim yang mengatakan jika akan terjadi sebuah perampokan bank bernama Bank Austin. Lalu Rourke bertanya kepada si terapis apakah dia boleh melakukan tugas, dan terapis mengatakan keadaan mentalnya sekarang cukup boleh untuk menjalani kembali tugas kepolisian. Saat keluar dari ruangan terapis itu, ia sudah ditunggu oleh partner detektifnya yang bernama Nick. Di sini Nick menjelaskan, laporan anonim perampokan sering terjadi dalam 1 minggu ini, dan anehnya setiap bank yang dirampok tidak ada box berisi uang yang dirampoknya. Anonymous tip came in at dispatch. Calling to report a robbery. There's a safe deposit box. The Bank of Austin. Box 2-3, is that the target? Bank of Austin and branches Houston and Amarillo. 2 armed robberies this week. Both hit the safe deposit boxes but take only one box. Both inside jobs involving people with access and no money at all. No shit. Sesampainya di lokasi bank yang dituju, Rourke dan Nick serta beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan pengamatan di bank tersebut, sekedar untuk mengawasi kejadian di sekitarnya, dan Rourke tertuju kepada satu pria yang similiar dan mungkin saja ia kenal. Dan menyuruh untuk mengawasi sang pria, si pria yang tak dikenal itu tiba-tiba saja meminta sebuah korek api kepada seorang wanita, dan ia mengatakan kepada si wanita kalau cuaca sangat panas. Dan menurut Rourke ada yang janggal di sana, dan memutuskan untuk keluar, sementara Nick memerintahkan Rourke untuk menahan diri karena belum tentu pria itu yang akan mencuri. See that guy on the bench? You know this guy? Thanks. Masculine. Is it yours? It's very hot today. Trust me. It's like a furnace. Zoom in. Brother, can we move on now? Hey. It's a sunny day. That? Speaking in code. Rourke, wait! Bank, Rourke. We don't know if that's the guy. It's like a furnace. Saat itu, Rourke memberikan isyarat jika ia akan memasuki bank itu. Namun Nick bilang jangan memasuki bank itu. Dan saat Rourke sampai di dalam bank tersebut, Rourke dihampiri oleh seseorang. Petugas SDB atau Safe Deposit Box yang menanyakan ada keperluan apa kepada Rourke. Dan tak kehabisan akal, Rourke mengatakan jika ia ingin melihat box depositnya. Lalu Rourke dan si petugas menuju deposit box saat itu. Saat di ruangan safety box, sang petugas kehilangan kuncinya dan bergegas pergi untuk mengambil, yang ternyata kunci tersebut sudah dicopet oleh Rourke, dan Rourke langsung membuka box yang kemungkinan akan dicuri sesuai informasi dari Nick tadi di mobil.
Saat membuka boxnya, alangkah terkejutnya Rourke, karena isi dari safety box itu adalah foto dari sang anaknya yang bernama Minnie dengan sebuah kode di fotonya, yaitu Find Lev Del Rain. Sementara di luar bank, terjadi sesuatu yang aneh. Si pria yang tak dikenal tadi, yang sebelumnya berinteraksi dengan wanita, juga berinteraksi dengan 2 orang petugas pengantaran uang bersenjata lengkap yang juga mengatakan hal yang sama, yaitu cuaca sedang panas. Dan tak lama terjadi sesuatu keanehan. Si wanita tadi seperti dikendalikan sesuatu dan terus-terusan berkata, panas sekali, sambil membuka pakaiannya satu persatu dan berjalan ke arah jalanan yang membuat kekacauan yang sangat luar biasa. Dan juga si pria itu pergi ke arah teller bank dan mengatakan jika ini sudah sore. Dan anehnya, seperti terhipnotis, si teller bank menutup counternya dan pergi ke arah safety box. Dan tak lama, kedua petugas keamanan pengantaran uang memasuki bank dan menembakkan senjata, yang membuat kepanikan yang luar biasa di dalam bank. Di dalam safety box, sang teller bertemu dengan Rourke, namun mengacukan Rourke dan membuka box yang sama dengan Rourke. Lalu Rourke mengacungkan senjata kepada si teller bank, dan tak lama 2 orang petugas langsung menembak Rourke dan pergi bersama dengan box itu. Untungnya, Rourke menggunakan rompi anti peluru yang membuatnya tidak apa-apa. Namun di luar sangat kacau sekali, yang membuat Nick dan anggota kepolisian di sana juga bingung apa yang terjadi. Dan tak lama, sang teller beserta petugas keamanan itu mengendarai mobil dan menabrak sebuah mobil. Lalu si pria misterius itu mengambil box yang di tangan sang teller bank dan meletakkan bom untuk meledakkan mobil tersebut guna menghilangkan bukti dan lalu kabur. Rourke yang sudah keluar dan melihat kekacauan itu meminta Nick memanggil bantuan. Lalu Rourke pun mengejar sang pria misterius tersebut sampai ke suatu tempat. You mind? Di tempat itu, 2 orang anggota kepolisian membantu Rourke, dan mereka pun mengejar sang pria misterius tersebut. Namun si pria berhasil lolos sampai ke atap gedung. Saat akan diborgol, entah mantra apa yang dibacakan, membuat kedua polisi itu malah mengacungkan senjata kepada Rourke. Namun Rourke langsung mengeluarkan foto sang putri dan juga kode itu, dan bertanya di mana dia. Yang membuat pria misterius tersebut mencek boxnya yang ternyata kosong. Dan si pria meminta Rourke untuk memberikan foto itu kepadanya. Dan tak lama, Nick datang dengan mengatakan, "What the hell?" Yang artinya ia bingung kenapa rekannya saling todong. Dan inilah yang terjadi. The hell? This up, detectives. Entah apa yang terjadi masih bingung, dan di luar banyak anggota kepolisian dan damkar yang sedang memperbaiki kekacauan yang begitu besar itu. Namun di sini, Rourke berspekulasi ada kaitannya dengan sang putri. Namun Nick bilang semua orang tahu anak detektif terkenal diculik, makanya itu digunakan untuk mengalihkan fokus dari Rourke. Namun Rourke masih yakin ini ada hubungannya dengan sang penculik anaknya, karena semua orang yang melihat kejadian tersebut dari petugas bank dan segala macamnya seakan lupa ingatan, sama seperti pelaku penculikan sang putri yang juga lupa ingatan. Scene berpindah di malam hari. Rourke sedang memperhatikan rekaman tadi siang, guna mencari informasi. Barangkali ada petunjuk yang ia dapatkan. Dan tak lama, Nick menelpon Rourke, mengatakan jika ia mendapatkan alamat dari penelpon anonim tadi siang yang memberikan informasi tentang pencurian bank tersebut. Dan di sini, Nick juga bilang, jika ini tidak legal karena atasan mereka tidak mengetahui hal itu. Ternyata, lokasi yang dituju menunjukkan ke sebuah tempat cenayang yang memiliki catatan kriminal penipuan beberapa waktu lalu. Rourke pun memasuki ruangan itu, yang mana di dalam ruangan itu ada seorang wanita, yaitu si cenayang bernama Diana Cruz, yang sedang hipnoterapi seorang pasien berbadan kekar dan sepertinya adalah seorang geng motor. Setelah Rourke masuk, si pria kekar pun keluar dan mengatakan jika ia akan menunggu di luar jaga-jaga apa yang akan terjadi. Dan Diana menutup tokonya sambil berkata, "Detektif Rourke, Anda kehilangan putri Anda." Yang membuat Rourke menjawab, "Apakah sebuah trik membaca pikiran?" Dan Diana menepisnya, ia hanya tahu dari berita, dan menyarankan hipnoterapis jika Rourke membutuhkannya. Namun Rourke bilang ia tidak membutuhkan itu, yang dia butuhkan masa lalu dia yang menipu dan kabur ke sini. Lalu Diana bereaksi mengatakan jika itu sebuah kebohongan dan ia dijebak. Well, that's an impressive mind reading. Accused of bilking clients in the raid in your past. Charges were lies. I'm not bunko. I know you called the tip in on the bank heist. Got involved with Lev Del Rain.
Di sini, Rod menjelaskan bahwa ia datang bukan untuk menangkap Diana. Ia berkata, jika ingin bertanya tentang Diana yang menelpon terkait perampokan bank tadi siang, dan Diana bertanya apakah dia sudah ditangkap, namun Rock menjawab belum, dan dia menjawab berarti tidak ada gunanya. Silahkan pilih dia atau Rock yang keluar. Namun tiba-tiba, He won't tell you anything. I'm pretty persuasive. Who are you? Hey! He won't. pria tadi ternyata telah dihipnotis oleh si pria misterius yang bernama Del Rain yang sedang Rock dan Diana bicarakan tadi. Dap Rock pun membawa Diana ke dalam sel kepolisian untuk sekedar meminta penjelasan terkait hal itu, serta Rock bilang akan lebih aman di sini dan ia akan melindungi Diana. Dan Rock meminta Nick untuk mendalami keterkaitan antara si pria berbadan kekar tadi dengan Del Rain, serta mencari jawaban untuk kapten mereka jika dipertanyakan masalah ini. Dan saat Rock bilang ke Diana jika ia akan mencari tahu latar belakang orang-orang yang bertindak aneh hari ini, namun Diana bilang Rock tidak akan mendapatkan apapun terkait hubungan mereka dengan Del Rain. Namun Rock yakin ia pasti akan memecahkan teka-teki kasus ini. Lalu dia menjelaskan karena Del Rain adalah penghipnotis paling hebat dan Rock tidak percaya dengan bualan dari Diana itu. Karena Rock tidak percaya, maka Diana mulai menjelaskan tentang konsep khayalan hipnotis yang dilakukan oleh penghipnotis dengan mempengaruhi otak manusia melalui lebar pita psikis. Lalu Diana mulai menjelaskannya. Saat kejadian di bank tadi, si pria mengatakan sebuah kata pada si wanita yang membuatnya melakukan hal aneh. Namun Rock berkata, karena hal itu adalah kode keterlibatan mereka semua dengan aksi tadi siang. Dan Diana menjawab, tentu saja tidak. Itu semua adalah petunjuk sugesti kepada otak orang-orang di sana untuk bisa mempengaruhi mereka, sehingga melihat dunia khayalan yang diinginkan oleh si penghipnotis. Dan Rock bertanya, bagaimana ia bisa tahu sejauh itu? Dan Diana menjawab kalau ia adalah seorang penghipnotis. Dan saat obrolan itu, Nick mensela dan mengejek, hentikan lelucon ini. Dua orang polisi saling tembak dan itu kau sebut sebagai petunjukan sulap Las Vegas, kata Nick. Namun ini yang terjadi. Why don't you have a seat next? Act like one. Prisoner. Dad, whatever you're doing, shut up. Why don't you get some air? Key some air. Ya, dengan gampangnya Diana menyuruh-nyuruh Nick karena telah menghipnotisnya, yang tentu saja membuat Rock sedikit khawatir. Namun Diana berkata bahwa ia sudah mencoba kepada Rock namun tidak berhasil entah kenapa. Lalu di sini Diana mulai menjelaskannya bahwa dulu pemerintahan Amerika mencari orang-orang jenius berbakat yang bisa menggunakan ramalan tarot atau sebagainya, dan dia direkrut di sana dengan gaji 6 digit. Ternyata itu adalah sebuah program elit super rahasia dari pemerintah Amerika berkaitan dengan mempengaruhi manusia lewat hipnotis untuk menentukan hasil politik yang ideal bagi mereka. Dan Del Rain adalah agen hipnotis legenda paling hebat, namun ia mulai melenceng dan mengambil alih departemen itu. Dan Diana termasuk agen yang menentangnya. Dan Diana pun memutuskan untuk keluar dari sana. Dan saat minggu lalu, ia mendengar berita perampokan bank. Dan semua orang lupa ingatan, Diana sadar itu adalah ulah dari Del Rain. Dan juga Diana bilang, Del Rain tidak bisa ditangkap. Dan seketika, ruangan menjadi gelap bak film horor. Ternyata saat keluar tadi, Nick merokok dan bertemu dengan Del Rain. Dan saat sekarang, Nick yang telah dihipnotis memasuki penjara itu dan berniat untuk menyerang Diana. Namun Rock tetap mencoba untuk menenangkan Nick, tapi tetap gagal karena di bawah pengaruh hipnotis dari Del Rain yang sangat kuat, bahkan Diana sekalipun tidak bisa mematahkannya. Dan Rock pun memborgol tangan Nick di besi tahanan. Namun Nick yang lost control ini hampir merobek tangannya sendiri. Dan Diana pun menembak Nick. Put the gun down. Hold on. He was already dead. Keesokan harinya, Rock dan Diana kabur melarikan diri karena berita tersebar. Rock dan Diana sekarang menjadi buronan dengan tuduhan pembunuhan kepada Nick. Dan sekarang mereka sedang berada di sebuah bar pinggiran kota dan berusaha menyamar. Namun tidak lama, seorang sheriff atau polisi bagian menghampiri mereka dan sepertinya mengenali mereka sebagai buronan. Dan dengan cepat, Diana menghipnotis si polisi itu. Call it in. So it's heading north. Just text DPS, calling to report batch. 1 feet. Head north on I-3. Namun ternyata, setelah si polisi yang dihipnotis ini memberikan laporan palsu, hal itu membuat Del Rain tahu. Entah bagaimana ia tahu jika laporan itu palsu, yang membuat banyak petugas kepolisian datang ke tempat itu.
Di sini terjadilah aksi kejar-kejaran antara Rock dan juga Delrain dan polisi yang membuat Rock terjebak, dan tak lama ia pun mulai berhalusinasi dengan jalanan yang memutar yang tanpa ia sadari membuatnya sudah terpojokkan oleh Delrain yang memintanya menyerahkan foto dari anak Rock itu. Namun tidak lama setelah itu Diana datang dan Rourke dan Diana pun kabur ke perbatasan Meksiko dan Mamarica. Di tengah perjalanan, Diana menjelaskan tentang kondisi imajiner, yaitu kondisi di mana penghipnotis bisa dengan leluasa mempengaruhi pikiran si korbannya. Namun hal itu berbeda, tidak berlaku kepada Rourke. Entah karena Rourke punya penangkal atau karena trauma masa lalu yang membuat otak Rourke melakukan self-defense otomatis. Wants you to see. Different. A psychic block. Inside a vault, buried in a bunk. Could come from anywhere. I'm lucky I'm such a head case. Pain can keep the mind awake. Saat akan melintasi perbatasan, petugas perbatasan mulai curiga karena wajah Rourke dan Diana tidak asing, mirip dengan poster buronan. Namun sekali lagi dengan sigap Diana menghipnotis sang petugas tersebut. Di sini, mereka menuju ke tempat seorang mantan rekan Diana semasa Diana masih menjadi agen, bernama Jeremiah, yang juga merupakan guru dari Diana. Dan di sini, Diana meminta untuk Rourke agar waspada dan mempersiapkan senjatanya, karena Jeremiah masih punya dendam kepada Diana terkait kejadian bertahun lalu sebelum Diana kabur dari departemen. Di dalam kediaman Jeremiah yang pintu rumahnya diketok dan meminta istrinya bernama Maria untuk membukanya. Namun Jeremiah merasa jangga dan meminta Maria untuk kembali. Dan Rourke pun berkata, masuk saja, pintu tidak dikunci. Get back. Hands up, jackass. You sneaky bitch. Ahora quién es el pendejo? You taught me well. Where's Maria? On a beach somewhere. Di sini, Rourke dan juga Diana mencari tahu tujuan dari Delrain. Lalu menurut keterangan dari Jeremiah, Delrain ingin melakukan proyek domino, yaitu untuk mengendalikan semua penghipnotis di dunia ini. Lalu menurut keterangan Jeremiah, Delrain meriset pikirannya untuk menyembunyikan jejak, dan apabila ia tertangkap, semua bukti akan hilang. Dan 6 minggu yang lalu, Delrain sudah menyiapkan semuanya untuk operasi tersebut, dengan mensugestikan beberapa pemicu kepada orang-orang yang akan terlibat saat aksinya. Yang mana intinya kunci terakhir yang dibutuhkan oleh Delrain adalah foto dari putri Rourke dan kode di sana, yang hanya Delrain yang tahu artinya, yang dapat menimbulkan pemicu ingatan dari Delrain yang sudah diriset. Namun saat mereka sedang berbincang seperti itu, tiba-tiba saja Jeremiah berubah, dan Diana menyadari jika ia sudah dikendalikan oleh Delrain. What did you do to him? The powers are holding out on us. I'm not doing this. I am. Setelah kejadian itu, Diana bertanya bagaimana caranya Rourke bisa mengendalikan polisi tadi dan dapat mematahkan kemampuan dari Delrain. Namun Rourke pun tidak tahu caranya, yang katanya itu terjadi secara tiba-tiba saja. Dan di sini, Rourke semakin penasaran apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia ingin tahu apa hubungannya dengan Delrain, putrinya, dan juga proyek domino itu. Dan Rourke pun meminta tolong kepada Diana. Lalu mereka pun pergi ke suatu tempat, di mana di sana ada seorang hacker yang juga mantan agen hipnotis yang sama juga dengan Diana, bernama River. Namun sepertinya River ini sangat siaga, dengan banyaknya keamanan di tempat kediamannya ini. Yeah, good illusions. Friend, no illusion. We're real. With Delrain. We need your help. If he knows we're here, Di sini tujuan dari Diana adalah untuk meretas sistem database dari divisi hipnotis tersebut, karena hanya River yang bisa melakukan itu. Dan mereka pun diajak masuk oleh River. Di sini River mengatakan ia menggunakan penutup mata untuk agar tidak dikenali oleh drone yang berterbangan di langit dekat sini, dan juga upaya untuk tidak terkontak dengan Delrain. Namun saat Diana menyebutkan kata Division, membuat River kembali waspada dan bertanya apakah kalian dalam pengaruh. Dan Diana meyakini River jika itu tidak terjadi. Di sini, Rourke terkejut dengan canggihnya sistem hacking dari River dan bertanya apakah ini pekerjaan seorang hipnoter. Dan River menjawabnya, beginilah cara mengendalikan berita dan informasi.
Dan setelah itu, River bertanya tujuan mereka ke sini, dan Diana menjelaskan kalau Delrain telah kembali, dan ada hubungannya dengan Putri Rourke, serta yang lebih penting, Rourke dapat mematahkan kekuatan dari Delrain, yang membuat River tertarik dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan dari mana asal-usul kekuatan dari si Rourke ini. Di sini, River mencari tahu tentang Rourke yang bekerja sebagai detektif selama 12 tahun, dan berhenti dengan hormat sebagai marinir. Namun ada kejanggalan, tidak adanya informasi tentang istri dari Rourke. Lalu, Rourke memberikan nama istrinya sebelum menikah, yaitu Vivian Riley. Dan ternyata istrinya Rourke ini adalah seorang agen hipnosis juga, gengs. Walah-walah plot twist sekali. Division agent. It's impossible. Current location. It'll take a few hours. Home. Had many college. Malam itu, di kamar kediaman River, Rourke yang sedang melihat-lihat foto kenangannya bersama istri dan anaknya, dihampiri oleh Diana. Dan Rourke pun kembali mengingat setiap kenangan itu saat Minnie putrinya diculik dan menghilang. Many. We lost everything. You lied about who she was. Dan di sini, Rourke menjelaskan kepada Diana, mungkin Vivian membohonginya dan menyembunyikan identitas aslinya. Namun ia yakin, rasa sakit atas kehilangan yang mereka alami adalah kenyataan. Lalu tidak lama setelah itu, Diana pergi mandi, dan Rourke masih saja melihat foto-foto keluarganya dulu, namun ada nomor tidak dikenal menelponnya, dan Rourke pun mengangkat telepon itu, yang ternyata, Find your daughter. Strong, more powerful than me. But I kill you. Have other ways of getting to you. Anna betrayed me. Now you're going to kill her. 3 bullets in her head. Diana! Setelah selesai teleponan dengan Delrain, Rourke memanggil Diana dan sepertinya ia terkena imajiner dari Delrain. Walau tubuhnya Rourke menolak, namun selalu saja senjata atau alat apapun kembali ke tangan Rourke untuk mencelakai Diana. Namun akhirnya Diana sadar jika Delrain telah masuk ke dalam pikiran Rourke dan mencoba menenangkan Rourke kalau itu semua hanyalah ilusi. Dan tiba-tiba saja mereka ngek-ngek, entah mungkin itu adalah cara yang paling cepat untuk melepaskan pengaruh tersebut atau entah apa gitu. Mimin juga kurang paham pokoknya. Di dalam tidurnya, Rourke bermimpi tentang Minnie dan Vivian istrinya, yang mana tiba-tiba saja wajah Vivian berubah menjadi wajah Diana. Entah bagaimana itu bisa terjadi, yang membuat Rourke terbangun dan keluar kamar lalu menuju komputer milik River dan mencoba mengakses selagi River tertidur. Lalu Rourke pun mencari tahu tentang Diana Cruz dan menemukan arsipnya, yang ternyata memiliki nama alias yaitu Vivian Rourke, yang tak lain dan tak bukan adalah istri dari Rourke itu sendiri. Namun bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Dan Rourke pun kembali membuka ponselnya, dan benar saja tiba-tiba wajah Vivian berubah menjadi wajah Diana. Tambah puyeng, Mimin juga kepo rahasia apa sebenarnya yang terjadi. Lalu Rourke yang penuh kebingungan seperti Mimin dan para penonton sekalian, dan Rourke mulai mencari nama anaknya yaitu Dominic Rourke, dan menemukan informasi jika ternyata Minnie merupakan seorang hipnotis yang sangat luar biasa dan juga langka. Karena akibat pernikahan 2 hipnotis paling kuat yaitu Rourke dan juga Diana Cruz, dan serta memiliki nama lain yaitu Domino, sama seperti nama proyek yang sedang dikerjakan oleh Delrain. Dan tak lama Diana datang menghampiri Rourke, dan di sini Rourke perlahan ingat apa yang terjadi dan bertanya di mana Minnie kepada Diana. Namun Diana bilang Rourke lah yang telah menyembunyikan Diana selama ini. Akhirnya Rourke ingat kejadian yang sebenarnya, jika malam itu para agen divisi hipnotis datang untuk membawa Minnie, dan Rourke tidak ingin putri kesayangannya masuk ke dalam departemen itu, yang membuat perdebatan antara Rourke dan Diana, yang mana Diana bilang Minnie sangat penting untuk kelanjutan divisi. Namun Rourke tidak setuju dan membawa Minnie kabur entah kemana. Dan di sini baru terungkap semuanya, jika sebenarnya Rourke ini juga merupakan agen divisi hipnosis. Dan rumah dari River ini hanyalah imajiner, yang sebenarnya mereka semua berada dalam kantor atau fasilitas dari divisi hipnosis itu sendiri. Dan di sini semua jelas, ternyata Rourke meriset semua pikirannya tentang keberadaan Domino atau Minnie, yang membuat agen-agen ini kewalahan mencari keberadaan dari Minnie yang disembunyikan oleh Rourke entah di mana. Dan perintah untuk menemukan Minnie sudah turun dari 6 tahun lalu, namun masih belum membuahkan hasil dikarenakan Rourke yang mengunci semua ingatan tentang keberadaan Minnie, membuat para agen ini tidak bisa mengulik di mana posisi dari Minnie alias Domino tersebut. Dan juga di sini setelah berhasil menangkap Rourke, mereka mulai mengimajiner ingatan dari Rourke dengan menumbuhkan ingatan palsu kepadanya tentang seorang polisi kehilangan putrinya. Dan semua skenario sampai di mana ia dan Diana pergi ke rumah River agar mendapatkan pemicu dari ingatan Rourke yang telah dikuburnya itu.
Namun telah 12 kali percobaan selama 4 tahun tidak membuahkan hasil apa-apa karena Rock benar-benar meriset dan mengunci ingatannya itu. Walau dengan pemicu apapun yang divisi ini lakukan, namun tidak bisa sama sekali menemukan informasi itu. Lalu Rock pun keluar dari gedung itu dan melihat semua properti di sana yang mengingatkan dia dengan aksi yang baru-baru ini terjadi. Yang ternyata semua aksi itu dilakukan di dalam fasilitas divisi hipnotis tersebut yang sudah didesain sedemikian rupa dengan dunia nyata. Dan kata pria yang kita kenal tadi sebagai Delren mengatakan setiap kali mereka akan berhasil memecahkannya, Rock selalu berhasil mengacaukan imajiner tersebut. Dan Rock berkata, jadi sudah 12 kali dan kalian selalu gagal, maka bersiaplah untuk yang ke-13 kalinya. Dan Rock dimasukkan ke sebuah ruangan, dan di sana Diana mengatakan jika pikiran Rock mungkin saja sudah tidak kuat untuk ini lagi, karena sering riset pikiran, hold, dan imajiner yang berkelanjutan. Di sini Diana membujuk Rock agar mau memberitahu di mana keberadaan Minnie, agar mereka bisa kembali sebagai keluarga yang utuh. Namun Rock bilang persetan dengan itu, yang mana pada akhirnya terpaksalah Rock kembali menjalani transimajiner ingatan palsu untuk memaksa pemicu ingatan lokasi dari Minnie berada. It's clear. Prepare sequence. All right, people, let's go to reset. Kidnapping, coming right up. Scene kembali saat Rock di ruangan terapis saat di awal film, pokoknya semua kejadian diulang kembali. Namun di aksi kali ini ada hal yang berbeda, karena tiba-tiba saja Rock menghilang dan berhasil kabur. Do the show, boys. That guy on the bench? It's a sunny day. Get ready for the bank robbery. Where's work? Stop. Ternyata, di sini baru agen-agen ini sadar jika saat itu Rock merobek semua kertas namun hanya menyisakan Deer Valley Lane yang merupakan sebuah nama jalan dan juga kemungkinan itu adalah tempat Minnie berada. Dan para agen tersebut pun berusaha mengejar Rock yang berkemungkinan sudah mendapatkan pemicu ingatan keberadaan dari Minnie dan berkemungkinan pergi ke sana. Di dalam helikopter, River mendapatkan informasi jika Deer Valley Lane berujung di lahan sebuah peternakan yang merupakan orang tua angkat dari Rock. Dan scene berpindah kepada Rock yang sudah sampai dan bertemu dengan kedua orang tuanya itu dan segera memasuki rumah itu untuk bertemu dengan Minnie putrinya. Di sini, Minnie sudah tumbuh beranjak remaja dan memang sedang menunggu kedatangan sang ayah, sementara di luar sana, pasukan divisi hipnotis sudah mengepung mereka dan dihadang oleh kedua orang tua dari Rock ini. Dan tiba-tiba saja... Signs, jackass. Like our own Diana. Missed you, sweetheart. Diana langsung berlari karena walau bagaimanapun kedua orang ini sudah seperti orang tua Diana dan di sini Rourke keluar yang mengatakan jika dia bukan Diana melainkan dia sudah diimajiner oleh divisi karena Diana tidak mungkin mengorbankan putri kesayangannya untuk dijadikan kelinci percobaan. Tak lama setelah itu Minnie keluar dan memeluk Diana lalu tiba-tiba saja hal aneh terjadi. Isn't real. Ternyata, Rock juga mengunci dan meriset pikiran dari Diana agar semua rencana ini tidak gagal. Dan Rock juga sadar cepat atau lambat Diana akan dikendalikan pikirannya oleh divisi. Makanya untuk saat itu dulu, mereka belum bisa mengalahkan divisi dan mereka membutuhkan untuk mengulur waktu agar kekuatan Minnie sudah menjadi kuat dan bisa mengalahkan dari si Delren atau entah siapa namanya itu. Di akhir film, mereka pergi dengan helikopter dan si ayah tinggal untuk mengurus mayat-mayat tersebut. Namun ternyata tanpa disadari, Delren mengimajiner dirinya menjadi ayah si Rourke dan yang ditembak adalah ayah dari Rourke. Lalu, apakah film selesai? Yaps, film selesai dengan twist menggantung seperti itu, gengs. So, gimana menurut kalian film kali ini? Sangat seru dan penuh tanda tanya sepanjang filmnya kan? Dari Mimin dapat rating 7/10. Kalau menurut kalian semua, berapa, gengs? Seperti biasa, like jika kalian suka, subscribe jika ingin konten alur cerita lainnya, share jika menurut kalian film ini bagus. Sampai jumpa di pembahasan film lainnya. Siapa suruh nonton?